Jadilah anak muda yang terhormat, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab. Billahi fisabilil haq, fattakullaha mastata'tum. Saya Engki Ariga, Palantarang Mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda Palantarang Mudo. Semoga sahabat, kawan-kawan, dan saudaraku semua berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat serta optimis berkhidmat untuk negeri ini. Sebelumnya, kami dari Palantarang Mudo mengucapkan selamat harlah kepada sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII yang ke-60. Semoga dengan zikir, fikir, dan amal soleh, negeri ini terus bergerak maju mencapai kejayaan. Sahabat muda, Republik ini dulu terwujud karena anak-anak mudanya yang terus berjuang untuk terlepas dari penjajahan Belanda. Sebutlah mereka itu diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Tan Malaka, dan banyak lagi nama-nama besar lainnya. Karena komitmen anak-anak muda lah lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Kesadaran nasionalisme itu mengental satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Perjuangan itu mengorbankan banyak anak-anak muda dengan mempersembahkan jiwa dan nyawanya ketika revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Tak kala Belanda tetap ingin menguasainya. Anak-anak muda terus mengawal jalannya negeri ini sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati itu. Deretan peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Sebutlah misalnya peristiwa tahun 1965, peristiwa Malari 1974, dan yang terakhir reformasi tahun 1998. Orde Baru yang otoritarian berkuasa selama 32 tahun, telah memasung ide, pikiran, dan gagasan. Anak-anak muda perannya terpinggirkan. Penyeragaman cara berpikir yang telah memasung kreativitas. Berbeda pendapat dengan penguasa adalah tabu. Kebenaran hanyalah milik penguasa. Kampus difungsikan untuk mencetak manusia-manusia yang disiapkan untuk kerja, karena yang diutamakan adalah stabilitas dan ekonomi. Belenggu itu baru bisa dirubuhkan setelah badai yang tidak diduga datang, yaitu krisis moneter. Dan ketika itulah bangkit anak-anak muda menyelamatkan negeri ini. Reformasi bergerak. Sejak itu, keran kebebasan kembali terbuka. Ide, pikiran, dan gagasan hidup kembali. Anak-anak muda tampil membawa perubahan. Mereka yang menoreh prestasi demi prestasi dengan menguasai teknologi. Dengan kemampuan itu, anak-anak muda telah mereformasi dan mendobrak sistem yang selama ini telah mapan. Anak muda kini kembali mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam mengelola negara ini. Presiden Jokowi telah memberikan kepercayaan dengan mengangkat beberapa anak muda untuk menjadi staf ahlinya. Kepercayaan untuk mewakili anak-anak milenial yang memiliki style dan idealisme sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ada 13 orang yang mendapat kepercayaan itu, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita berbangga kalau 13 orang anak-anak muda era ini telah dipercaya menjadi staf ahli presiden. Belum ada selama ini sepanjang sejarah Republik sederetan nama yang telah berprestasi di berbagai bidang. Penunjukan mereka menuai pro dan kontra, dan tidak sedikit yang bersuara miring dan meragukan fungsi mereka. 13 anak-anak muda itu adalah sederetan nama dengan segudang prestasi.
Terus terang, saya bangga sebagai anak muda dengan prestasi-prestasi mereka. Salah satu dari 13 orang itu adalah Andi Taufan Garuda Putra. Anak muda yang memiliki ide, gagasan, dan pikiran, yang dianugerahi sederet penghargaan, memiliki kepedulian yang besar terhadap UMKM. Ia adalah founder sekaligus CEO Amarta Mikro Fintech, sebuah startup yang bergerak di keuangan mikro. Ia alumni ITB, Harvard University, dan Frankfurt School of Finance and Management. Sayangnya, bro kita ini tersandung masalah melakukan langkah kontroversial di tengah badai COVID-19 melanda negeri ini. Pada tanggal 1 April 2020, ia mengirimkan surat kepada camat seluruh Indonesia dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet tentang peran yang akan dilakukan oleh PT Amarta, perusahaan yang ia pimpin. ICW menilai langkah ini mengarah pada konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik, seharusnya ia berpegang teguh pada prinsip etika publik. Dikutip dari pernyataan resmi ICW yang diberitakan oleh katadata.co.id, Kamis 16 April 2020 pukul 17.19 WIB. Jagat nasional heboh dibikinnya 2 hari ini. Media ternama heboh memberitakan. Tempo, Detik, Kompas, dan banyak lagi media yang lainnya. Sampai-sampai pakar hukum tata negara Dr. Refli Harun pun membahas khusus hal ini di channel YouTube-nya. Terus, begini, Jepang negara maju yang memiliki budaya malu. Pejabat negara yang menuai kritikan publik karena kontroversial atas ucapan atau kebijakannya selalu dengan sportif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, terlepas itu benar atau salah. Negara ini sudah lama mempertontonkan pejabat-pejabat yang sudah kehilangan ulat marunya. Mereka yang merasa tidak bersalah dengan ucapannya. Kebijakan yang banyak menimbulkan masalah. Yang menguras energi anak bangsa ini. Yang selalu bertengkar karena ulah pejabat itu. Dan hal tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Bro Andi, apapun itu, kalau namanya melanggar etika dan terjadi pelanggaran hukum administrasi, Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Dan walaupun Presiden mungkin belum memberhentikanmu atau bisa jadi memaafkanmu, sebaiknya tampillah jadi teladan di negeri ini dengan berani mengundurkan diri. Jadilah orang yang terdepan mewakili anak-anak muda negeri ini yang menjunjung tinggi integritas dan sportivitas. Sepanjang sejarah, kamu akan dihargai dan menjadi orang yang terhormat. Karena kamu telah mengajarkan bagaimana bersikap yang benar ketika menjadi seorang pejabat publik. Pilihan mundur itu akan mengajari para pejabat publik di negeri ini yang mereka sudah kehilangan urat malunya. Mereka akan belajar banyak dari kamu, bro. Ayo, bro. Jadilah anak muda yang terhormat. Berani mengambil resiko dan bertanggung jawab. Billahi fisabilil haq, fattakullaha mastata'tum. Saya Engki Ariga, Palantarang Mudo.